Iya, Anda menyaksikan segmen lebih dekat bersama saya Maria Assegaf. Kalau tadi di studio pemirsa sudah membahas cukup banyak mengenai perhelatan pernikahan, kemudian prokesnya yang harus dipatuhi oleh sejumlah penyelenggara dan juga tadi Bang Hari sempat menggarisbawahi mengenai keadilan. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu kediaman seseorang yang baru saja menggelar perhelatan pernikahan, resepsi dari anaknya. Bukan di rumah Anang Hermansyah, tapi saat ini saya berada di kediaman Dr. Elina Burhan, yaitu Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia cabang DKI Jakarta. Terlihat ya, karangan bunga hadiah dari tamu juga masih ada, sejumlah kado juga masih ada di rumah dari kediaman Dr. Erlina. Kita akan tanya sebenarnya seperti apa perhelatan kemarin, dari segi izinnya susah tidak, kemudian juga protokol kesehatannya dijalankan cukup baik tidak dengan Dr. Erlina Burhan, apa jangan-jangan justru ada pelanggaran juga. Saya akan ajak Anda berbincang langsung, sudah bersama saya. Selamat malam, Dr. Erlina. Selamat malam. Kabar baik, Dok? Tentu saja, kabar baik. Ya. Kabar baik tentu saja. Selamat sebelumnya atas mantu pertamanya, Mbak Sarah ya, Dok. Kemarin lancar? Alhamdulillah lancar sekali. Alhamdulillah lancar sekali. Susah nggak sih, Dok, ngurus izin di DKI Jakarta untuk resepsi? Sepertinya nggak susah ya, bahkan saya nggak ikut-ikutan. Anak saya urus sendiri. Ya, jadi yang saya cuma mendengar izin ke RT, RW, kelurahan, ke puskesmas, ke KUA, kan itu lancar-lancar saja. Yang penting sebetulnya asalkan kita mengikuti aturan-aturannya, dan itu tidak akan ada kesulitan kalau aturan yang diminta kita lakukan. Kemarin digelar tanggal 4 April, betul ya, Dok? Betul. 4 April. Tamu undangan yang diundang? Ya, jadi dari aturannya juga kita hanya boleh ada dalam satu ruangan untuk saat nikah itu 30 orang. Dan itu betul-betul kita seleksi, jadi keluarga inti, keluarga saya keluarga inti ya, 4 anak, saya berdua suami istri, kemudian dari pihak besan ada 7, udah 13, ada penghulu, ada saksi 2, itu sudah 16 ya, jadi 14 orang lagi yang bisa menghadiri. Nah itu alot sekali itu pemilihannya dari kedua belah pihak karena memang harus ketat ya, begitu kita tidak boleh lebih dari 30 orang. Jadi Dokter Ena benar-benar 30 orang saja waktu itu menghadiri akad nikah? Iya, dan itu 1 jam dan kita memang melakukan yang penting-penting saja, yang aksesori-aksesori kita tinggalkan. Mantu pertama, Dok, pastikan harusnya kalau orang tua, apalagi nih anak perempuan, anak pertama, biasanya kan ajang untuk memamerkan bahwa anaknya sudah diambil orang begitu ibaratnya. Prosesi, ada sungkem segala macam. Biasanya kan itu yang digelar oleh iya, itu mungkin bisa dilakukan dulu pada saat sebelum pandemi. Tetapi kan saya adalah orang yang termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga saya juga punya kewajiban untuk memberikan contoh. Jadi memang kita tidak melakukan suatu perhelatan yang besar. Jadi kami hanya menebar undangan sebanyak 100. Dan sebagian besar kita konfirmasi datang sendirian. Hanya beberapa yang datang dengan pasangannya. Jadi memang untuk resepsi ya itu ya? Untuk resepsi, dan itu pun kita bagi 2, jam 11 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1. Jadi undangan kita teleponin satu-satu. Nah, begitu ya, untuk konfirmasi, dan kita sampaikan harus menjalankan protokol kesehatan, pakai masker dan lain-lain. Untuk kapasitas gedungnya waktu itu berapa, Dok? Ya gedungnya katanya sih 600-700 gitu ya. 600-700, yang diundang hanya 100 saja. Ya. 1/6-nya bahkan. Iya, karena kita memang tidak mau mengambil risiko ya. Karena prevention itu memang penting, dan apalagi itu tadi saya katakan, saya adalah orang yang selalu menghimbau masyarakat untuk patuh dengan protokol kesehatan. Jadi ya di satu sisi bahwa ini memang pernikahan bolehlah disiarkan, dirayakan, dan kita juga memberikan link Zoom untuk kerabat-kerabat yang memang tidak kita undang. Kita terus terang mengatakan kepada kerabat dan teman-teman, mohon maaf kita tidak bisa mengundang karena ini pandemi, dan alhamdulillah mereka mengerti, dan sebagian melihat dari Zoom dan juga ada live streaming. Tapi kan apakah tidak mudah kan tentunya, Dok, untuk mengatur para tamu undangan pada saat berada di gedung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, pengawasannya? Ya, jadi begini, sebelum hari H, keluarga itu ada 2-3 kali datang bertemu dengan event organizer-nya, dengan gedungnya, dan kita juga ada technical meeting, dan saya memastikan melihat jarak antara kursi. Saya katakan harus 2 meter,
Ya kemudian ya protokol saya betul-betul memastikan kepada ibu, dan bahkan pada saat pernikahan saya lihat juga kalau jarak kursi 2 meter keren pokoknya. Sempat ada polisi atau Satpol PP yang ngecek nggak, Dok? Enggak lah, enggak ada. Ya kita kan bukan ada keramaian segala macam. Bayangkan di satu gedung undangan hanya 100 begitu ya. Ya tentu sepi sekali. Mungkin orang juga tidak menyangka ada suatu acara resepsi di situ. Ya. Tadi Dokter Erlina bilang ingin memberikan contoh kepada masyarakat karena merupakan salah seorang yang selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebegitu pentingnya dokter untuk memberikan contoh sebagai seorang yang cukup dipandang gitu. Haruslah, karena saya kan harus menjaga integritas. Jadi ucapan dan perbuatan harus sesuai. Ya kalau saya katakan kalau terpaksa ada di keramaian, lakukanlah protokol kesehatan. Ya, jadi kalau sebisa mungkin kan jangan melanggar. Berikan contoh lah begitu ya, Berikan contoh, untuk orang-orang yang dipandang. Iya, harus begitu ya. Harus ya begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Erlina sudah memberikan sedikit gambaran lah bahwa untuk menggelar perhelatan pernikahan resepsi di DKI Jakarta asalkan memenuhi protokol kesehatannya, aturan-aturan yang dipatuhi bisa-bisa saja sebenarnya ya, Dok ya. Iya. Kita kembali lagi ke studio, ada Andro dan juga sejumlah narasumber di sana. Andro.